Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bulan ini gereja kita memberikan satu tema yang sangat luar biasa, tema yang sangat menarik, yaitu komunitas yang berpondasi kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi pagi kita sudah membahas satu komunitas kecil, yaitu komunitas Naomi, Elimelek, Mahlon, Kilion. Dan lebih lagi satu komunitas yang kecil, yaitu Naomi dan Ruth. Tentunya sangat memberkati kita. Hari ini dan saat ini ibadah kedua ini, kita akan membahas satu komunitas, yaitu gereja mula-mula. Bagaimana komunitas ini, bagaimana gereja mula-mula mereka dibangun dari pondasi kasih yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dengan judul perikop Cara Hidup Jemaat Mula-Mula. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa gereja bukan sekedar tempat berkumpul. Saudaraku, kalau gereja hanya sebuah tempat berkumpul, maka gereja tidak ubahnya sama dengan kelompok-kelompok arisan, sama dengan kelompok-kelompok di luar sana. Tetapi gereja adalah sebuah komunitas di mana orang-orang percaya yang sudah diselamatkan berkumpul. Dan orang-orang yang diselamatkan ini merasakan, mengalami, dan juga menjadi pelaku kasih daripada Allah itu sendiri. Sehingga nantinya kemanapun kita pergi dan berada, orang-orang dapat merasakan kasih Allah lewat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, gereja adalah komunitas yang hidup oleh karena kasih Kristus. Karena apa? Setiap kita sudah mengalami kasih Kristus. Karena apa? Setiap kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Poin pentingnya adalah kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Doa saya, biarlah lewat ibadah ini dan di ibadah ini, Anda dan saya mengalami perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang kita lihat, orang Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku, mereka sangat menjalankan namanya perintah daripada hukum Taurat, khususnya hukum keempat. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi seringkali kita melihat orang-orang Yahudi hanya berperilaku religius dan juga rutinitas. Mereka hanya fokus kepada hari Sabatnya, tetapi mereka melupakan esensi daripada hari Sabat itu sendiri. Saya tadi katakan bahwa esensi Sabat adalah bukan terletak pada harinya, tetapi terletak pada esensinya. Di mana pencipta mengalami berjumpa dengan sang pencipta. Dan dengar Bapak Ibu Saudaraku, di mana ada perjumpaan antara pencipta dengan sang pencipta dengan ciptaan, atau ciptaan berjumpa dengan sang pencipta, maka di sana ada pemulihan, di sana ada kesembuhan, di sana ada kelegaan, di sana ada pertobatan, di sana ada keselamatan. Jadi penting hari ini kau harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Maka kedatanganmu ke tempat ini tidak sia-sia, tetapi kamu berjumpa dengan Tuhan, sang sumber kehidupan itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita membaca ayat Alkitab ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, bergantian. Ya, kita mulai, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, Bapak Ibu. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita lihat dalam latar belakang teks yang tadi kita baca, bahwa ini bicara tentang gereja mula-mula. Di ayat yang pertama tadi kalau kita perhatikan bahwa gereja ini atau komunitas ini mereka bertambah, dan pada hari itu ada 3.000 orang yang diselamatkan. Sebenarnya boleh saya katakan ini adalah kontra daripada Sinai.
Nah, kenapa saya katakan kontra Sinai? Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, lalu Musa turun dari puncak gunung Sinai. Ketika dia mendapati orang Israel di bawah kaki gunung Sinai itu, ternyata orang yang baru saja melihat mujizat-mujizat. Belum lama mereka mengalami peristiwa spektakuler, lautan terbelah. Mereka melihat bagaimana air yang pahit berubah menjadi air yang manis. Bagaimana mereka mengalami penyertaan Tuhan. Ada tiang api pada waktu malam, ada tiang awan pada waktu siang. Tentunya ini harusnya membuat mereka memiliki rasa hormat. Dan kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasalnya yang ke-19, di mana Tuhan hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Gunung Sinai yang begitu luar biasa gersang itu didatangi oleh hadirat Tuhan. Ada awan hitam yang begitu mengerikan hinggap di gunung itu. Dan ada petir sangkakala yang berbunyi begitu mengerikan di sepanjang dan di seluruh angkasa pada saat itu. Dan yang luar biasanya, dalam situasi itu terjadi gempa. Gunung itu gemetar menghadapi kehadiran Tuhan. Mestinya mereka harusnya membuat peristiwa itu sebagai pengingat. Mestinya peristiwa itu membekas dengan dalam pikiran mereka. Bahwa Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka, yang menyelamatkan mereka adalah Tuhan yang benar-benar penuh kuasa. Tetapi tidak berapa lama, dalam hitungan bulan dari peristiwa itu, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Musa ada di puncak gunung selama 40 hari 40 malam, mereka berpikir bahwa ketiadaan Musa ini juga adalah ketiadaan Tuhan dalam hidup mereka. Akhirnya mereka mengambil jalan dan mereka membuat patung tuangan. Lalu kemudian mereka menyembah itu. Dan ketika mereka sedang asik dalam penyembahan berhala itu, Musa turun dari puncak gunung. Dia membawa Lukhot Haberit atau 2 loh batu yang berisi 10 hukum atau 10 hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku melihat peristiwa yang mengerikan di depan matanya. Ketika bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas, Musa marah, lalu kemudian dia melempar batu yang dia pegang itu ke lembu sapi yang disembah oleh orang Israel. Lalu kemudian dia menghancurkan sedemikian rupa itu patung tuangan itu. Lalu kemudian dia memberikan sebuah ultimatum. Dia berkata bahwa siapa yang mau menyembah Allah yang hidup, Allah Israel, biarlah dia menyeberang ke sini. Dan pada saat itu hanya orang Lewi yang menyeberang ke sisinya Musa. Lalu kemudian Musa menggiling habis patung lembu tuangan itu dan menyuruh orang Lewi untuk meminumkannya kepada seluruh bangsa itu. Dan Bapak Ibu tahu, pada saat pemberontakan ini, maka Tuhan membinasakan 3.000 orang Israel pada saat itu. Dan pada saat itulah yang menjadi titik tolak. Lewi akhirnya dipilih Tuhan menjadi suku yang melayani dia. Dan mereka menjadi imam untuk selama-lamanya dalam keimamatan Lewi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bukan orang Lewi. Kita bukan orang Israel secara fisik. Tetapi dengar baik, lewat peristiwa Pantekosta. Ketika Pantekosta itu terjadi, peringatan terjadi, roh Allah, roh hidup, katakan roh hidup. Roh sumber kehidupan itu menghanggapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pada saat itu. Dan ketika roh Tuhan turun dalam kehidupan orang percaya, ini yang saya sebutkan tadi dengan kontra Sinai. Di mana di Sinai ada 3.000 orang yang mati karena pemberontakan. Di dalam Kisah Para Rasul, di dalam komunitas yang dibangun dalam kasih Yesus, di sana ada 3.000 orang yang diselamatkan. Karena ada orang-orang yang membuka hati untuk Tuhan. Saya percaya peristiwa ini akan terus terjadi. Dan kerinduan saya di gereja ini, peristiwa ini akan terus menerus terjadi. Lewat kehidupan kita yang membuka hati untuk kasih Tuhan. Maka orang-orang akan datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Siapkah engkau untuk menjadi alat Tuhan? Lewat hidupmu, lewat keluargamu, maka orang-orang akan datang, diselamatkan, mendapatkan kehidupan kekal. Apakah engkau siap? Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau siap untuk hal yang hebat ini, maka kita harus memahami bagaimana kita membangun komunitas ini
dengan pondasi kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ribuan orang bertobat dan dibaptis. 3.000 orang kontra Sinai, di mana di Sinai 3.000 orang mati binasa karena pemberontakan. Tetapi di dalam cerita yang tadi kita dengar, ada 3.000 orang yang diselamatkan, yang datang kepada Tuhan. Karena ada orang yang membuka hati untuk Roh Allah bekerja. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka muncul satu komunitas yang baru yang berbeda dari dunia. Fondasinya bukan bangunan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi fondasinya adalah kasih Kristus yang telah mati di kayu salib. Inilah yang membangun iman mereka. Dan disitulah iman mereka didasarkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama. Di sana ada satu perintah yang namanya Ve'ahabta le'ereka kamocha. Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi kita bahas tentang chesed dalam perjanjian lama. Itu berbicara tentang kasih yang berkualitas setara dengan kasih agape dalam bahasa Yunani. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang yang saya katakan tadi. Ve'ahabta le'ereka kamocha. Yang artinya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, ini sebenarnya memiliki korelasi dengan kasih yang namanya rahum. Katakan rahum. Rahum ini dari kata rahim sebenarnya. Seringkali kita mendengar istilah Allah yang maha rahim. Ya, rahim artinya berbicara tentang rahim. Bagian terdalam dari kehidupan seorang wanita, di mana di sanalah kehidupan itu bermula. Dalam artian, apa yang dirasakan oleh ibu, dirasakan secara langsung oleh janin. Ya, saya nggak pernah hamil Bapak Ibu Saudaraku, karena saya laki-laki. Tapi bagi ibu-ibu yang pernah hamil, pasti bisa merasakan, memahami, mengerti apa yang saya katakan ini. Ketika engkau sakit, bayimu juga di dalam sakit. Apa yang kau makan, maka bayimu juga makan. Kau makan sate, bayimu juga di dalam juga makan sate. Kau makan cukyok, bayimu juga di dalam makan cukyok. Apa yang kau makan, dia makan juga. Artinya apa? Ini berkata, kalau orang Ambon berkata, ale rasa, beta rasa. Apa yang kamu rasakan, itulah yang aku rasakan. Mestinya inilah yang menjadi dasar komunitas kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sepenanggungan. Ini lebih daripada empati. Kita bisa merasakan apa yang orang rasakan. Kalau kau sedang sedih, aku pun ikut sedih. Kalau kau sedang menangis, maka aku pun menangis. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jangan dibalik. Ya, menangislah di tengah orang bersukacita. Dan bersukacitalah di tengah orang yang menangis. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang salah dengan kita. Seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Konsep ini dalam perjanjian lama dikata tadi le-ereka. Bapak Ibu Saudaraku dari konsep namanya rea. Orang Israel pada masa perjanjian lama memahami konsep sesamaku itu hanya jika mereka satu darah. Ya, satu keluarga umpamanya anak sama bapak dan anak sama anak-anak yang lain, saudaranya. Lalu kemudian ini berkembang menjadi puak. Makanya Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab ada puak ini, ada Bani, ada puak Merari, Bani Kehat dan segala macam. Ya, lalu kemudian dari puak ini menjadi satu suku. Jadi mereka hanya mengasihi sesama suku mereka. Lalu kemudian ini berkembang ketika bangsa Israel menjadi sebuah bangsa. Mereka hanya mengasihi yang satu bangsa dengan mereka. Karena apa alasannya? Yaitu konsep Segula Adonai. Apa itu Segula Adonai? Bahwa mereka adalah umat, harta, kepunyaan Allah. Mereka adalah bangsa pilihan. Sementara bangsa lain adalah kafir. Bapak Ibu Saudaraku. Artinya apa? Konsep mereka hanya sebatas dengan yang satu ras, yang satu golongan, yang satu suku, yang satu bangsa dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam komunitas gereja mula-mula konsep ini dihancurkan dan dibangun ulang bahwa semua manusia itu tidak terbatas dengan satu bangsa, tidak terbatas dengan satu suku. Tetapi yang namanya manusia, ini bukan bicara tentang nasionalis, ini bukan berbicara tentang ras lagi, tetapi ini berbicara tentang humanity. Semua manusia itu sama di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan ketika mereka memiliki pandangan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang harus kita miliki
dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya bergaul dengan orang yang satu level dengan kita. Wah, dia mah nggak level gue. Dia mah nggak level saya, seperti itu. Bukan seperti itu, tetapi gereja mula-mula kita lihat di situ mereka memiliki sebuah konsep bahwa siapapun engkau, orang kau percaya atau tidak sama Tuhan, kau adalah objek daripada kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini seringkali kita hadapi di dalam situasi kehidupan ketika kita tidak satu frekuensi, kita tidak mau bergaul dengan orang itu. Tetapi gereja mula-mula mereka membuka, mereka merobohkan tembok dalam artian mereka tidak membangun sekat-sekat dalam kehidupan mereka. Siapapun itu berhak mendapatkan kasih Kristus lewat hidup mereka. Amin. Poin 1 Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kasih yang saya katakan tadi itu, kasih kepada sesama, bagaimana kita mendapatkan kasih kepada sesama? Setelah engkau mendapatkan kasih Tuhan, makanya saya katakan tadi di awal, betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu yang kosong diisi oleh kasih Allah. Bahkan hatimu, hidupmu diisi sampai penuh. Sampai kemudian kasih itu meluber. Sehingga apa yang kau berikan kepada orang lain, itu adalah kasih Allah. Kau menjadi alat untuk bisa menyalurkan kasih Allah. Seberapa di antara kita yang rindu menjadi alat supaya lewat hidup kita kasih Allah sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini penting. Karena apa? Kita bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi di dalam kekristenan kita ada tujuan yang pasti supaya lewat hidup kita orang lain merasakan kasih Tuhan. Ini penting. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mereka adalah orang-orang yang menerima firman. Kalau kita membaca ayat 41, ayat 42, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ini adalah perkataan Petrus yang dia menyatakan tentang kasih Allah yang besar lewat diri Yesus Kristus yang telah dibangkitkan itu. Maka setelah orang-orang mendengar itu, maka orang-orang memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul memecah roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul, katakan mereka selalu berkumpul. Ini bicara tentang komunitas. Komunitas di gereja mula-mula ini adalah komunitas yang didasarkan kepada pengorbanan Yesus Kristus. Mereka melakukan perjamuan kudus. Mereka mengingat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini juga yang harus ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya satu ketika berbincang-bincang dengan Pak Gembala mengenai konsep perjamuan kudus. Kekuatan dari perjamuan kudus itu bukan di rotinya, bukan di anggurnya. Karena itu sifatnya materi. Tetapi kekuatan di dalam perjamuan kudus itu adalah ketika engkau bisa menghubungkan dirimu dengan peristiwa penyaliban itu. Artinya apa? Mengingat. Itu sebabnya Paulus berkata, mengingat akan menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan apa yang Yesus lakukan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mati di Golgota, Yesus mati di kayu salib. Hanya satu alasannya, karena dia mengasihi engkau, dia mengasihi aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sehitam apapun dosa kita, sebejat apapun masa lalu kita. Dan saya mau katakan kabar baiknya, Yesus menerima engkau apa adanya. Ini penting. Sehingga berdasarkan hal itu mereka persekutuan ini adalah persekutuan yang meninggikan, yang mengagungkan, yang senantiasa mengingat karya besar Yesus. Mereka bertekun di dalamnya, bertekun dalam pengajaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya seringkali saya memberikan sebuah support kepada rekan-rekan bahwa betapa pentingnya kita untuk menghadirkan khotbah-khotbah yang bersifat pengajaran. Bukan motivasi. Bukan juga entertain, Bapak Ibu Saudaraku. Karena jujur bahwa gereja-gereja sekarang cenderung mengarah kepada entertain. Bagaimana mereka menghadirkan sebuah suasana panggung. Dan juga bagaimana menghadirkan pembicara. Kita nggak tahu bagaimana kualitasnya. Tetapi yang penting dia pintar melawak, maka dia diminati. Jangan sampai Anda datang ke gereja hanya untuk mencari yang lucu-lucu dari khotbah. Anda tidak akan menemukan dalam khotbah saya. Karena saya lebih baik Anda tersinggung, tapi engkau diselamatkan daripada engkau ketawa, kau binasa dalam neraka.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting, mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka membuat persekutuan, memecahkan roti, mereka berdoa. Kasih yang sedemikian, kasih yang saya katakan tadi, ale rasa, beta rasa. Apa yang kau rasakan, aku juga ikut merasakan. Kalau kau sedih, aku pun ikut di dalamnya. Kalau kau senang, sukses, berhasil, maka aku pun ikut bersuka cita di dalamnya. Maka kasih yang seperti ini Bapak Ibu Saudaraku akan membuat jemaat bertumbuh bersama. Amin. Kadang-kadang yang kita sering lihat adalah orang senang melihat orang susah. Dan sekaligus orang susah melihat orang senang. Saudaraku yang terkasih, seperti firman Tuhan, menangislah dengan orang yang menangis dan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Poin yang kedua yang kita lihat dari gereja mula-mula ini, dari ayat 43 sampai ayat 45. Di sini dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku, orang akan mampu melakukan hal seperti ini jika hati mereka dipenuhi oleh kasih Allah. Artinya apa? Orang-orang yang tadi kita baca bukanlah orang-orang yang datang dalam komunitas dan berpikir apa yang bisa kudapat dari komunitas ini. Bukan seperti itu. Tetapi karena dia mengalami perjumpaan dengan Allah, maka dia berpikir berbeda. Sebagaimana Tuhan berpikir mengasihi, maka dia berpikir apa yang bisa kuberikan dalam komunitas ini. Bapak Ibu Saudaraku harus dibalik. Dan itu adalah cara berpikir kerajaan Allah. Cara berpikir imam, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Saya selalu katakan kepada anak saya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Bapak Ibu Saudaraku, memang dalam hal ini ada sebuah tanda kutip kerawanan, kita dimanfaatkan. Tapi saya mau katakan satu hal, apapun itu dalam pimpinan Tuhan, kau lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hati mereka dipenuhi oleh hormat akan Allah. Tidak ada paksaan, tetapi sebuah kerelaan berbagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka membawa persembahan mereka ke dalam komunitas, mereka enggak berpikir, wah ini memperkaya rasul-rasul ini. Bapak Ibu Saudaraku, tidak seperti itu. Tetapi mereka membawa itu karena mereka berpikir bahwa aku telah menerima kasih Tuhan. Dan apa yang aku lakukan ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Lewat hidupku, orang bisa merasakan berkat ilahi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti dari tema daripada gereja kita, slogan ya, ini, blessed to be blessed, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah merasa takut untuk menjadi berkat. Karena ketika engkau menjadi berkat, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan melimpahi engkau. Amin. Artinya apa? Jangan pernah merasa terpaksa. Orang-orang yang merasakan kasih, orang-orang yang sudah merasakan cinta daripada Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang ini tidak bisa dibatasi oleh situasi. Tetapi mereka bertindak atas dasar ikatan cinta yang luar biasa. Kebutuhan sesama menjadi perhatian bersama. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika ada orang yang susah, kita bisa hadir dalam kesusahan orang itu untuk bisa mengangkat bersama-sama. Tadi pagi saya menjelaskan tentang makna sinergi. Sinergi dari kata sun dan ergos. Yang artinya bersama-sama bekerja, Bapak Ibu Saudaraku. Satu kuda bisa mengangkat beban 150 kilo. Mestinya logikanya 2 kuda mengangkat 300 kilo. Tetapi dalam kekuatan sinergi, jika 1 kuda dipadukan dengan 1 kuda, mereka tidak mengangkat 300 kilo. Mereka bahkan bisa mengangkat 2 kali lipat daripada 300 kilo. Bisa sampai 600 kilo. Disinilah kekuatan sinergi itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita, jika kita menerapkan hal-hal ini dalam kehidupan kita, saya mau katakan satu hal, lebih daripada yang bisa kau harapkan, lebih daripada yang bisa kau kerjakan, lebih daripada yang bisa kau pikirkan, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih sejati selalu berbuah tanpa tindakan. Orang bisa berkata begini, bahwa kita bisa memberi tanpa mencintai. Tetapi kita tidak akan bisa mencintai tanpa memberi. Karena pada dasarnya cinta itu adalah mengorbankan diri, menyerahkan diri. Seperti itu.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, poin yang ketiga yang kita pelajari dari komunitas yang berpondasikan kasih dari Kisah Para Rasul, bahwa kasih mendatangkan kesaksian, ya. Kasih menjadi kesaksian. Ya, kasih menjadi kesaksian dan mendatangkan pertumbuhan. Saya akan membaca ayat 46 dan ayat 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai setiap orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang kita dengar bunyi firman Tuhan, bahwa hidup dalam sukacita dan ketulusan, ketika kita menjadikan komunitas ini dengan pondasi kasih, maka di sana akan ada sukacita, ada ketulusan. Artinya seperti yang saya bilang tadi, bicarakan tentang ketulusan. Sama-sama katakan ketulusan. Ketulusan ini adalah hal yang gampang-gampang susah dilakukan. Tetapi kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketulusan itu adalah hal yang mudah kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih tidak bisa dipisahkan daripada ketulusan. Karena kalau ketulusan itu selalu diiringi dengan kasih. Tidak ada kasih tanpa ketulusan. Yang ada ya itu bukan ini, itu adalah sebuah muslihat atau trik. Kalau tanpa ketulusan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita menjadikan komunitas kita seperti gereja mula-mula dengan pondasi kasih Allah dalam kehidupan mereka, maka hidup mereka diwarnai dengan sukacita dan ketulusan. Mereka tidak berpikir apa yang bisa aku dapat, tetapi mereka berpikir justru sebaliknya, apa yang bisa aku berikan. Kalau kita lihat bahwa pendiri-pendiri tokoh-tokoh politik ya seperti Soekarno ataupun Presiden Amerika yang berkata, jangan tanya kepada negara apa yang bisa negara berikan kepadaku, tetapi tanyalah kepada dirimu apa yang bisa kau berikan kepada negara. Maka hal yang sama bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berpikirlah apa yang bisa aku lakukan untuk komunitas ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ketika kita membangun komunitas ini dengan pondasi kasih seperti gereja mula-mula, maka di dalamnya kita lihat di sini, mereka memuji Allah dalam keseharian. Mereka memuji Allah dalam keseharian. Lalu kemudian apa? Mereka disukai semua orang. Ini yang menjadi targetnya. Ketika kita mengizinkan hati kita dipenuhi oleh kasih Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kasih Allah adalah kasih yang universal. Dia tidak melihat bahwa kita berdosa atau tidak berdosa. Saya mau katakan satu hal seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Bahwa Kristus telah mati ketika kita masih sedang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, artinya apa? Kasih yang sama kita terima juga adalah kasih yang juga akan menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita memiliki konsep ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita mengisi hidup kita, mengizinkan hidup kita diisi oleh kasih Allah, lalu kemudian kasih Allah ini kemudian kita bisa berikan, orang bisa merasakan kasih Allah lewat hidup kita. Kadang-kadang kita nggak perlu berbicara, tetapi sikap hidup kita bisa menjadi kesaksian untuk orang-orang. Satu ketika saya ada di satu tempat, lalu kemudian saya berbicara dan dia bilang, Bapak kok baik banget? Saya bilang, ya saya baik karena saya sudah mengalami kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dia pikir saya pemuka agama mereka. Saya bilang, bukan, saya ini hamba Tuhan, saya orang Kristen. Tapi Bapak baik banget. Ya, saya bilang, ya sudah seharusnya Ibu merasakan kebaikan Tuhan lewat hidup saya. Saya berkata begitu. Ceritanya itu terjadi di Darmais ketika saya lagi di ruang tunggu, lalu kemudian saya memberikan support semangat kepada orang yang akan melakukan bone scan. Saya kasih tahu nanti begini-begini, nanti seperti ini. Saya memberikan penjelasan seperti dokter memberikan penjelasan karena sudah punya pengalaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, apa yang saya berikan, ceritakan kepada ibu itu sama persis seperti yang saya
bagaimana saya menghadapi istri saya ketika istri saya mengalami hal situasi seperti itu. Saya memberikan empati, saya memposisikan diri saya seperti dia. Dan apa yang saya terima dari Tuhan, dengan saya memposisikan diri saya kepada dia, itu bisa transfer kepada orang itu. Sehingga orang itu bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kemudian muncul sebuah pernyataan dalam hidupnya, Bapak kok baik banget. Saya katakan, karena saya mengalami kasih Tuhan. Menjadi sebuah kesaksian. Bagaimana kita membangun hubungan sehingga lewat kehidupan kita, orang yang mengalami kasih Tuhan, saya yakin dan percaya hidupnya akan disukai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya berdoa supaya engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu diubah. Dan orang-orang yang ada di dekatmu, di sekitarmu juga, mereka mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu ketika anak saya pulang, lalu kemudian dia lewat sebuah tempat yang ini, dan kemudian di tempat itu ada orang yang main bola, Bapak Ibu Saudaraku, di jalan raya main bola. Lalu kemudian ada satu anak yang menabrakkan diri kepada anak saya, lalu kemudian anak itu jatuh dan sempat pingsan dan kejang. Anak saya tidak melarikan diri, tetapi dia nelpon saya, "Pi, saya ditabrak orang." Dan orangnya seperti ini. Dan kemudian saya bergegas ke situ. Saya bisa membuat sebuah alasan, anak Anda bermain bola di jalan raya. Anak Anda salah. Tetapi kemudian saya berpikir, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Saya memahami bahwa dalam situasi ini, Allah berdaulat. Lalu saya bilang, bawa ke klinik, saya yang tanggung. Sekalipun itu bukan kesalahan anak saya. Tetapi orang itu tidak mau anaknya dibawa ke klinik. Mereka berkata, anak bapak di sini, kalau bapak nggak mau anak ini dibawa ke rumah sakit, anak bapak kami pukul gimana? Oh, saya bilang jangan, kamu pukul anak saya, kita ke pengadilan. Saya bilang begitu ya, sebagai naluri ayah, saya bangkit Bapak Ibu Saudaraku, saya melindungi anak saya. Saya bilang ya udah bawa ke rumah sakit. Sebenarnya saya pikir kalau dokter melihat itu nggak perlu di CT scan, nggak perlu di ronsen, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi karena situasinya seperti itu, saya berpikir mungkin ada rencana Tuhan dalam situasi. Akhirnya saya ke sana dan kemudian saya mendekati dan kemudian, nak, lain kali kamu jangan main bola di jalanan. Karena jalanan tidak diperuntukkan untuk bermain bola. Saya bilang, ya anak saya nggak ngebut Bapak Ibu Saudaraku. Anak saya mungkin sekitar kecepatan 20-30. Kecepatan 20-30 saja. Jadi pelan. Jadi anak ini ada teman yang over dari samping, anak saya pas lewat, anak ini nggak lihat anak saya. Akhirnya dia nabrak anak saya dengan posisi ini. Lalu dia jatuh dengan kondisi kepalanya duluan. Sehingga terjadi kejang dan kemudian dia pingsan sekejap. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kemudian dalam situasi itu, saya udah sebelum dia di CT scan, saya tumpang tangan dia. Dalam nama Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilaminasi oleh darah Yesus. Anak ini dilindungi oleh darah Yesus. Dia bukan orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akhirnya setelah semua selesai, saat itu juga keluar hasilnya tidak apa-apa. Sebenarnya saya kesel, karena apa? Saya tahu dia tidak apa-apa dan cukup ke klinik saja sebenarnya. Saya tidak perlu keluar duit segitu untuk biayanya. Tapi saya berpikir, ya sudahlah kalau memang seperti ini. Karena posisi saya tidak di lokasi. Dan setelah itu saya ke rumah sakit dan saya bayar semuanya. Lalu kemudian kami ke rumah orang itu. Dan inilah yang paling penting. Saya memberitahu mereka dan mereka bingung juga dengan saya. Kenapa saya nggak marah-marah dan semuanya. Saya bilang, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Saya berkata seperti itu. Lalu kemudian saya berkata, saya akan berdoa buat kalian. Sesuai dengan agama saya. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya doakan semua keluarga itu. Ada 6 anaknya, orangnya susah juga. Saya berpikir seperti itu. Saya cuma berpikir dalam hati saya, supaya kamu tahu bahwa anak-anak Tuhan, bahwa orang Kristen itu punya kasih yang lebih daripada yang kamu pikirkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka kemudian akhirnya salam saya sampai nunduk-nunduk, saya bilang, andai kata tadi ibu mau menuruti perkataan saya, lebih baik uang tadi ke rumah sakit saya kasih ibu. Kan lumayan untuk kehidupan. Iya Pak, cuma saya takut. Saya bilang, jangan takut. Makanya segala sesuatu itu harus dipikir dengan pelan. Jangan emosi. Saya bilang begitu. Nah Bapak Ibu juga jangan emosi ya. Jangan apa-apa dipengaruhi emosi. Pikir dulu pelan-pelan. Makanya penting kita ada komunitas. Kalau engkau sedang empet pikiranmu, ceritalah kepada komunitas. Maka penutur Amsal berkata bahwa
banyak penasehat lebih baik daripada cuma satu penasehat. Semakin banyak yang memikirkan, semakin mudah jalan keluarnya. Itu sebabnya pentingnya kita ada di dalam komunitas, di mana di dalam komunitas ini kita memiliki sebuah rasa yang sama. Amin. Maka dengan begitu saya percaya tugas kita adalah memberitakan kasih kepada semua orang. Saya tidak paksa mereka menjadi Kristen, tapi saya sudah memberikan rasa kasih Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Jadi kadang-kadang kita dalam kehidupan, kita masuk dalam situasi yang tidak kita inginkan. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan situasimu. Jangan salahkan dirimu. Jangan salahkan suami, istri. Jangan salahkan bosmu. Jangan salahkan rekan kerjamu. Coba berpikir apa maksud Tuhan dalam situasi ini. Saya percaya Tuhan akan sanggup bekerja. Mendatangkan segala kebaikan untuk kita semua orang yang mengasihi Dia. Amin. Saya percaya peristiwa minggu lalu itu akan membekas dalam seumur hidup mereka. Ketika mereka mendengar Kristen, ketika mereka mendengar pendeta, mereka akan ingat apa yang saya lakukan itu. Karena itu sesuatu yang lain daripada yang lain buat mereka. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka dengan demikian jika kita menerapkan komunitas yang dibangun dengan pondasi kasih di tempat ini penting Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan bisa saja kita ada di sini, maka umpamanya si Enci dengan sebelahnya, belum tentu Enci sebelahnya tahu beban masalahnya kan. Tapi dengan kita berkomunitas, kita bisa membagi beban, doakan satu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap hari saya di dalam doa, saya selalu doakan orang-orang. Saya sampai saat ini masih mendoakan Catherine, ya, jemaat kita di tempat ini. Saya selalu berdoa buat dia. Saya tidak perlu tahu dia mengetahui saya mendoakan dia, tetapi sebagai sebuah komunitas di tempat ini, sebagai saudara di dalam Tuhan, saya bisa rasa apa yang dia rasakan. Saya mendoakan orang-orang yang dekat terhubung dengan saya. Saya mau katakan satu hal, ketika kita mengalami hal ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak ada masalah yang terlalu berat untuk kita hadapi sendirian. Karena apa? Kau tidak sendirian. Amin. Kehadiranmu adalah kehadiran Tuhan bagi saudara kita satu sama lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah komunitas kita saat ini, kita hanya aktif atau penuh kasih? Kita hanya sekedar datang tapi dingin saja. Firman Tuhan datang kepada jemaat Tuhan yang ada di kitab Wahyu. Dia mencela orang-orang Efesus. Jemaat di Efesus yang karena apa? Mereka sudah suam-suam kuku. Bapak Ibu Saudaraku, kejahatan terbesar bukan engkau mencuri. Kejahatan terbesar enggak engkau harus membunuh. Kejahatan terbesar bukan harus engkau berzina atau murtad meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam kitab Wahyu yang ada kepada jemaat di Efesus dikatakan bahwa ketika kita suam-suam kuku, kasih kita menjadi dingin, itu adalah kejahatan dosa yang terlalu dalam. Kalau hari ini kau mengalami kesuaman dalam kasihmu, bertobatlah, kembali lagi supaya kasihmu menyala kepada Tuhan. Bukan hanya ramai, tetapi kita perlu saling peduli satu sama lain. Sehingga kasih bukan hanya slogan, tetapi menjadi sebuah karakter, gaya hidup kita. Ketika kita siap atau tidak siap, yang muncul adalah kasih, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Karena ujian hidup itu tidak terjadwal. Ya, kadang-kadang ujian karakter kita itu datang dadakan. Baru saja kita ini orang bisa memacu kita untuk marah. Tetapi kalau hidup kita penuh dengan kasih, kita akan tetap ada di dalam kendali. Dan gereja yang kuat lahir dari hubungan satu sama lain yang sehat. Bukan hubungan apa yang bisa ku dapat darimu. Tetapi hubungan yang aku bisa bantu apa. Minimal kau bisa bantu doa satu sama lain. Coba lihat kiri kananmu. Ya, kenal enggak satu sama lain? Ya, coba kira-kira kau bersedia enggak untuk mendoakan dia dalam sepanjang seminggu ini. Ini penting berbicara tentang kepedulian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kasih adalah pondasi komunitas Kristen. Jika kasih Kristus hidup di tengah jemaat, maka gereja ini akan tumbuh dan dunia akan menyaksikan dan kemudian akhirnya Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam doa Bapa kami di sana dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bagaimana cara kita menguduskan nama Tuhan? Dengan cara kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti komunitas gereja mula-mula. Mereka hidup dengan dasar kasih. Kasih mereka bukan melihat selevel dengan mereka lagi.
Kasih mereka adalah kasih yang universal seperti kasih Tuhan. Entahkah orang itu nyakitin, entahkah orang itu nyebelin, maka kita bisa mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan rindu dan Tuhan sedang mencari pada saat ini orang-orang yang hatinya siap. Mungkin kau berkata, Tuhan aku gak sanggup melakukan seperti yang khotbah ini, terlalu berat rasanya. Tetapi dengar baik, bersama dengan Tuhan kita akan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati sebuah perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, komunitas adalah salah satu cara Allah untuk dapat menghadirkan kehadirannya, menghadirkan kasih-Nya. Lewat hidup kita, orang dapat merasakan kasih Allah. Lewat hidup kita, orang dapat merasakan perjumpaan dengan Allah. Dan dengar baik, perjumpaan dengan Allah. Di mana ada perjumpaan dengan Allah, di sana ada perubahan, di sana ada pemulihan, di sana ada pengampunan, di sana ada keselamatan, di sana ada kesembuhan, di sana ada damai sejahtera. Biarlah hidup kita menjadi alat kehadiran Tuhan di dalam komunitas. Masuklah dalam komunitas, maka engkau akan melihat betapa hebat Allah bekerja lewat komunitas. Kau bisa merasakan kasih Tuhan lewat saudara kita, dan saudara kita bisa merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Tidak ada persoalan, tidak ada beban, tidak ada kesusahan yang terlampau berat, tidak ada badai yang terlalu mengerikan yang dapat kita hadapi jika kita ada di dalam komunitas. Bertolong-tolonganlah. Itu adalah perintah Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin kau sedang memerlukan, mungkin kau sedang merasa sepi saat ini. Mungkin kau sedang merasa ada di jalan sunyi. Mungkin engkau sedang ada merasa di dalam kehampaan, seperti di dalam padang gurun yang panas, yang gersang, tidak ada arah. Saya mengundang engkau, masuklah dalam komunitas, rasakan kasih Allah, rasakan pemulihan, rasakan kehadirannya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Seberapa di antara kita yang rindu merasakan kebaikan Tuhan? Biar kebaikan yang kita rasakan bisa dialami oleh orang-orang. Angkatlah tanganmu, katakan bersama-sama kembali. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang Roh Kudus turunlah atas setiap kami. Hadirlah dalam hidup kami. Engkau yang bertindak Sumber pertolongan kami. memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu
besar. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, gereja sudah menyediakan fasilitas komsel-komsel. Saya mengundang engkau masuklah ke dalamnya. Kau akan merasakan. Dan bagi engkau yang sudah ada di dalam komsel, jadikanlah, berikanlah dirimu menjadi alat Tuhan. Seperti gereja mula-mula, lewat hidupmu orang merasakan kasih Tuhan. Lewat hidupmu orang merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kau melihat setiap hati yang terbuka, tangan yang terangkat, sebagai sebuah respon kami, bahwa kami mau seperti gereja mula-mula, komunitas yang dibangun di pondasi kasih. Biarlah Tuhan memberikan kami roh-Mu yang kudus, memampukan kami, dan jadikan kami alat-Mu Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang dapat berjumpa dengan Tuhan. Lewat hidup kami, orang berdosa berjumpa dengan Tuhan. Lewat hidup kami, Tuhan menjumpai orang-orang berdosa. Lewat hidup kami, orang-orang mendengarkan kasih Tuhan. Lewat hidup kami, orang-orang berdosa mendengarkan kabar baik yang hebat itu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Perjumpakan dirimu dengan umat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka yang lemah, saat ini mereka mengalami kekuatan. Mereka yang sedang kesusahan, mereka mendapatkan penghiburan. Mereka yang sedang sedih, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Apapun situasi kami hanya perlu satu. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Sehingga lebih daripada yang bisa kami pikirkan, lebih daripada yang bisa kami kerjakan, Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kami. Ini hidup kami, ini kami Tuhan. Utuslah kami, pakailah kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur setiap kami pada saat pagi hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, katakan bersama-sama saya, amin.